Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Putri Wardana dengan NIM 21016156. Di sini saya akan melaksanakan tugas 10 keterampilan berbicara dengan mempresentasikan tugas 2 mengenai teori dasar keterampilan berbicara atau berbahasa lisan produktif. Nah, pada materi pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara sebagai suatu keterampilan bahasa terikat oleh aturan-aturan kebahasaan. Bahasa terdiri dari seperangkat aturan yang saling berikat, berkaitan, dan mendukung. Dalam bahasa ada aturan yang berkaitan dalam proses pembentukan kata, satuan-satuan bahasa, pemaknaan, bahkan ada juga aturan penggunaan bahasa dikaitkan dengan unsur-unsur sosial atau sosiolinguistik. Berbicara juga dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup. Sebagai makhluk sosial, hubungan antara sesama merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, misalnya saja yang pertama, hakikat berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, dan melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya atau berunding. Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai penyampaian maksud atau ide, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Lalu tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan pembicara. Lalu berbagai dimensi berbicara. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah berbicara merupakan ekspresi diri. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari pembicaranya. Ketika seseorang berbicara, pada saat itu dia sedang mengekspresikan dirinya. Dari bahasa yang digunakan membicara dapat diketahui kondisi mentalnya. Lalu, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan kerjasama alat-alat ucap serta secara harmonis untuk menghasilkan bunyi bahasa, akan tetapi berbicara juga melibatkan aspek mental. Mengaitkan bunyi bahasa dengan gagasan merupakan keterampilan tersendiri. Lalu, berbicara merupakan proses simbolik. Kata yang menjadi dasar dari sebuah ujaran merupakan simbolik. Sebagai simbol, pemaknaan sebuah kata merupakan kesepakatan antar pemakai bahasa. Berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar. Kegiatan berbicara dengan tujuan meyakinkan dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan berbicara yang terjadi di pengadilan. Bagaimana seorang jaksa meyakinkan hakim agar terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutannya. Lalu materi kedua adalah tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oleh karena itu, agar dapat penyampaian pesan secara efektif, pembicara harus memahami apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan. Tarigan juga mengemukakan bahwa berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu untuk memberitahukan dan melaporkan atau to inform, menjamu dan menghibur to entertain, serta untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan to persuade. Lalu materi ketiga mengenai catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Untuk memperlancar proses berbicara ada 4 metode yang disebut dengan catur cara saji wicara. Artinya 4 cara untuk menyampaikan pembicaraan antara lain adalah metode serta-merta. Metode ini biasa digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan orang banyak atau audiens. Tanpa ada persiapan sama sekali. Berbicara itu dating tanpa diduga-duga. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan suatu pembicaraannya. Kekurangannya adalah cenderung berbicara berbelit-belit. Lalu ada metode menghafal atau delivery from memory. Metode menghafal adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Kelebihannya adalah sistematis dan teratur. Kekurangannya antara lain cenderung berbicara cepat-cepat. Lalu kita masuk kepada materi yang ketiga.
faktor yaitu adalah faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Bicara merupakan keterampilan bagi anak, sehingga berbicara dapat dipelajari dengan beberapa metode yang berbeda. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keterampilan berbicara anak. Menurut Arman Agung 2008, ada 2 faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Faktor internal meliputi faktor fisik maupun non-fisik psikis. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan dalam berbicara. Di dalam hal ini meliputi pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Faktor non-fisik atau psikis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang dan tidak berhubungan dengan fisik. Faktor psikis keterampilan berbicara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian, karisma kepribadian yang dimiliki mempengaruhi cara seseorang dalam berbicara. Lalu faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Pada anak TK, faktor eksternal ini dapat diperoleh salah satunya dalam pembelajaran di sekolah. Misalnya, anak sudah dapat mengerti tentang apa yang akan dibicarakan dengan orang lain. Keterampilan berbicara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar diri anak. Lalu kita masuk pada materi yang keempat, yaitu jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah bercerita. Bercerita adalah menentukan suatu cerita secara lisan walaupun bahan cerita bisa terwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan di masa sekarang. Lalu yang kedua adalah debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Lalu yang ketiga, diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal, terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasa ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta, tingkat keformalannya kurang menonjol. Lalu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Lalu pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Percakapan adalah dialog antar dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan atau melalui telepon misalnya, dan tulisan di chatroom. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antar dua orang atau lebih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kesimpulannya adalah berbicara adalah kegiatan dilakukan oleh seseorang setiap harinya guna menyampaikan isi pikiran atau ide pesan pada orang lain lawan bicaranya. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan berbicara siswa, yaitu faktor keluarga dan faktor sekolah. Faktor keluarga, pada faktor ini biasanya siswa sering dilatih oleh orang tua di rumah. Faktor kedua adalah faktor sekolah. Pada faktor ini siswa dibiasakan oleh sekolah atau guru untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, sekian dari presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.